Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat, jumpa lagi bersama Suparta Channel. Suparta Channel dapat undangan sobat acara reses masa persidangan kedua Partai BBKB Muhammad Nurkolis sobat ya, dari Partai BBKB. Alhamdulillah beliau hadir di kediaman Bapak RW 08 Geraha Lestari Citra Raya, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Tangerang, Banten sobat. Coba kita lihat sobatnya. Membuka. Sedikit gelap, apa memang orang hitam kalau? Ini Bapak Menteri RT ini di bawah. Menteri RT masih aja. Sedikit gelap, apa memang orangnya yang gelap ini? Haji, ngeliat ke sini atau Ji? Biar jelas. Haji Parwadi. Haji Parwadi. Amin kita bilangin Haji. Mudah-mudahan Haji. Oh, iya. Kalau ini Pak mantan RW nggak jadi. I'm fine. Mungkin, tapi nggak jadi. Mudah-mudahan besok nggak nyalon. Nggak jadi kuadrat. Iya. Kalau ini mantan Menteri KRT-an ini. Sekarang jadi Menteri Koordinator. Oh, iya. Koordinator kecayaan. Sedikit gelap, apa memang orang udah gelap ya? Udah nggak jelas. Ini panik kok. Marija, Kalau ini Bapak Rojak atau Om Rojak panggilannya. Iya. Kalau ini Bapak, kalau ini asli mantan lurah, kalau ini bukan. Kalau ini asli sahabat nih. Ya. Kalau ini masih aktif di Kementerian RT. Tapi ini Pak Soekarno jadi RT sekarang malah jadi turun. Iya, nanti presiden lagi. Dari presiden. Dari yang tertinggi ke Iya, presiden rumah tangga. Iya. Palestina hadir sini. Siap. Iya, iya, siap. Terus hanya di Papua Channel. Iya, siap. Ini Pak kembali ya. Oke. Bentar, Ibu, biar kelihatan produksinya ada pisau. Ibu Merkilah lihat sini ya tuh. Ya ini. Bu, lihat sini Bu, itu Bu. Ibu lihat sini. Bu lihat sini. Lihat sini Bu. Ya, Bu. Kita ada bapak kan ya, pinjam. Ada pak nggak ada yang belum? Ada. Ada. Ini Tuh pegang oh, itu tuh. Tolong tuh. Absen tuh. Mulai di absen sobat. Dari pojok aja. Dari ujung sana. Di pulpennya. Alhamdulillah bila sudah hadir sobat ya. Muhammad Nurkolis sobat ya, dari Partai BBKB sobat. Mulai absen sobat. Ini datangnya belakangan, absen duluan sobat ini orang. saksikan terus hanya di Papua Channel. Ya, absen. Sekalian Pak. Ini Bapak Dewan sobat. Ya. Aduh, sorry. Lewat sini Bu, Pak. Yang saya hormati Bapak Dewan kita, Bapak Dewan Muhammad Nurkolis, STHI. Yang saya hormati Bapak RW berapa Pak?
Bapak RW 08 Bapak Haji Mamat. Yang saya hormati para RT dari RT 01 sampai RT 06, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan para tokoh pemuda, tokoh posyandu dan lain-lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita semua ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita semuanya bisa berkumpul di acara ini, di acara reses masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 oleh Bapak Dewan Muhammad Nurholis. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Lillahi wa li syafaati Rasulil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi kita semua diberi kelancaran dalam kehidupan ini dan acara pada siang hari ini berjalan lancar sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini kita bisa bersilaturahim ya dalam acara reses masa persidangan kedua tahun 2024-2025 bersama Pak Haji Muhammad Nurholis STHI, anggota DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah ya, selamat datang Pak Haji Muhammad Nurholis ya. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul ya di tempat ini ya bersama-sama ya. Jadi kita bersilaturahim ya. Alhamdulillah sebenarnya beliau udah lama ingin silaturahmi ya ke tempat kita di RW 08 Bestari yang alhamdulillah mungkin baru kali ini beliau bisa mengunjungi ke RW 08. Ya, pertama-tama ya yang terhormat ya kepada anggota Dewan Bapak Haji Muhammad Nurholis, yang terhormat para tokoh, para sesepuh, kesepuhan RW 08 Bestari, yang terhormat para pengurus RW, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu ya warga RW 08, terima kasih atas kedatangannya ya. Dan mungkin alhamdulillah untuk saat ini reses dengan Pak Haji Nurholis di tempat ini. Kemarin Bu Eli udah di tempat RT 03 yang mana pada hari ini ya alhamdulillah beliau bisa bersilaturahmi. Mungkin nanti beliau kita akan berkomunikasi lah sama kita ya sebagai warga 08, yang mana yang mudah-mudahan kedepannya warga kita sama beliau bisa terus bersilaturahmi ya dengan beliau mungkin dari warga kita bisa support ya karena dalam hal ini saya selaku ketua RW untuk kebaikan dan kemajuan di warga semua ya yang sudah kita jalani selama ini ya. Alhamdulillah kita juga tentunya mohon maaf ya, apalagi sekali kita akan menghadapi selalu mengedepankan rukun ya untuk kepentingan kita bersama gitu ya. Pada sore hari ini juga ya beliau bersama tim ya dari saya kan beliau ini dari Partai Kebangkitan Bangsa ya, Bupati menyampaikan ya. Jadi Ibu yang terhormat Bapak Haji Muhammad Nurholis ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Bapak Nurholis. Selanjutnya adalah arahan-arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Dewan Muhammad Nurholis kepada beliau. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak RW, Pak Mamat, yang saya hormati Bu RW, ya kan, sudah kenal lama kalau mau Bu RW, sering ngisi bareng gitu kan, kira-kira artis selalu itu. Yang saya hormati para pengurus RW, para tokoh masyarakat, para asatidz, para sesepuh, bina sepuh Berhala Lestari. Yang saya hormati para ketua RT dari 1 sampai 6 serta kepengurusannya, para ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka reses masa sidang kedua. Nah, sebelumnya dari ibu bapak biar kenal ya, karena mungkin saya pertama kali di Berhala Lestari ini. Nah, ini bagus momennya Pak RW, pemilu masih 5 tahun, saya kenalan sekarang gitu kan. Jadi bukan mau pemilu ini kan, pemilu masih 5 tahun gitu kan. Jadi nggak ada tendensi apa-apa kira-kira gitu Pak. Jadi ini bagus saya kira untuk demokrasi kita, untuk masyarakat, bahwa Dewan ternyata hadirnya nggak pas mau pemilu gitu, tapi setelah pemilu juga harus hadir gitu. Saya orang Banten yang lahir di Tuban, Jawa Timur, Bu. Kalau yang Jawa Timur, orang Jawa, berarti satu geng sama saya. Tapi orang Banten, kalau katanya gitu Bu, karena saya hampir sudah tahun 2000 saya masuk Banten, jadi hampir 25 tahun, separuh lebih hidup saya sudah di Banten gitu. Memang saya dari Jawa Timur, mondok pesantren di Jombang, habis itu S1-nya saya di UIN Ciputat. 2000 saya masuk UIN. Pas 2000 juga kan Banten pisah dari Jawa Barat gitu. Nah, umur Banten tahun ini memang sudah 25 tahun, jadi sudah dewasa kira-kira gitu ya, umur provinsi Banten sendiri. Nah, saya PKB kebetulan saya ini periode kedua saya di provinsi. Alhamdulillah kalau suara sih awalnya 2019 Pak RW suara saya cuma 15.000, kemarin alhamdulillah 40.000. Naik 3 kali. Ini kepercayaan masyarakat saya kira, karena memang incumbent itu susah Pak untuk mempertahankan suara, tapi ternyata saya naik. Alhamdulillah, berarti silaturahmi saya jalan dengan baik, saya kira seperti itu, sesuai dengan kepercayaan masyarakat. Itu saya juga ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang. Jadi Bapak Ibu, insya Allah saya selaku ketua DPC juga menaungi 6 dewan kabupaten. PKB hari ini punya 6 dewan kabupaten, punya wakil ketua. Dan kalau boleh bangga, ya PKB hari ini di Indonesia partai Islam yang terbesar. Gitu kalau boleh bangga. Kita nomor 4 Pak, nomor 4. Pertama pemenangnya kemarin masih PDI ya, kedua Golkar, kedua Gerindra, ketiga Golkar, keempat PKB. Gitu, jadi ini pencapaian bagi kami, bagi partai PKB, bahwa konsisten 2 tahun berturut-turut kita nomor 4. Tapi mudah-mudahan 2029 bisa nomor 1. Amin. Ya Pak, target. Kalau nomor 1 luar biasa, artinya kalau PKB partai Islam nomor 1 ya harusnya sih, seharusnya yang dilahirkan NU ya kan, yang dilahirkan ormas besar, ormas terbesar di Indonesia, saya kira PKB wajar menarget nomor 1 di Indonesia. Tapi daripada itu, kemarin juga sama Muhammad ini luar biasa, makanya saya kalau kesini sebenarnya sih nggak mau ngomong program, karena udah punya bupati beliau. Sama buat kan punya bupati, jadi kan nggak usah programnya, nggak usah dari provinsi kira-kira gitu. Nanti cukup dari kabupaten saya kira, sama Pak Maisal, gitu ya. Nanti insya Allah lah, sama Pak lagi kan, Gortampu menangin motor kan kemarin Pak. Alhamdulillah motor hakim ya kan. Menangnya juga luar biasa. Ini kepercayaan juga memang luar biasa. Kemarin Pak Maisal juga memang juga orangnya low profile. Saya kira nanti ke depan harus datang ke sini Pak. Kemarin datang ke sini nggak pas kampanye? Kampanye datang ya. Oh ya alhamdulillah. Berarti ke depan sudah jadi harus lebih sering lagi gitu kira-kira Pak Muhammad. Ya.
Kok ragu gitu kayaknya? Harus itu. Harus lah. Iya, karena belum dilantik ya. Jadi insya Allah nanti harus ke depannya harus lebih sering ke sini. Yang pertama, yang kedua ini reses Bu, mungkin ibu-ibu sudah paham. Kebetulan saya wakil ketua Komisi 4 bidang infrastruktur. Jadi insya Allah program-program yang berkenaan dengan PUPR, Perkim, Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan ESDM, insya Allah program-program dari provinsi bisa kita sinergikan di Geraha Lestari. Gitu. Nah, mungkin Bu RW ini sudah paham betul lah, mungkin karena sering ikut programnya apa saja. Kemarin mau saya kasih bentor, minta bentor, ternyata udah keduluan sama orang. Kata gue ya bagus Bu, kata saya bagus Bu gitu. Tapi mau minta lagi katanya nggak bisa kalau 1 tahun Bu. Kecuali ini apa nama ininya lain Bu ya, nama bank sampahnya lain. Jadi saya berharap sih memang di perumahan-perumahan ini bank sampahnya harus maju, lingkungan proklimnya juga harus maju. Ini ikut proklim Bu? Ikut ya, ikut proklim utama ya. Oh ya udah, makanya kok rindang betul gitu, enak gitu. Sejuk gitu kan suasananya gitu. Sehingga saya kira ke depan mudah-mudahan saya secara pribadi, saya sebagai anggota DPR Provinsi, saya sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang mudah-mudahan ikut membantu apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat warga Geraha Lestari ini. Saya kira itu karena reses ini intinya bahwa Dewan harus menyerap aspirasi masyarakat, harus merealisasikan aspirasi masyarakat. Tapi saya juga ingin membangun bahwa Dewan itu ya hadir setelah pemilu gitu ya. Dari Dewan itu jangan ngomongin mau pencalekan saja yang nongol ya kan. Kalau ibu bapak kan mau pencalekan kan banyak yang nongol. Nah, setelah selesai pada nongol nggak gitu. Tapi saya lihat di sini Pak RW-nya saya kira sudah mumpuni, RT-RT-nya juga saya kira sudah mumpuni. Saya kira kekompakan yang terpenting. Kalau di perumahan ini kekompakan yang terpenting. Insya Allah kalau kompak punya anggota dewan baik kabupaten, provinsi atau bahkan RI tentunya itu akan baik karena ada yang dimintain pertanggungjawaban gitu. Kalau nggak kompak repot ya Bu ya. Kalau nggak kompak ya mana ada dewan yang mau balik kan gitu kan. Tapi kalau kompak insya Allah gitu, insya Allah dewannya akan balik, dewannya akan komitmen, dewannya akan merealisasikan janji-janjinya. Saya kira itu saya tidak panjang lebar, mungkin nanti kita bisa berdiskusi atau sharing sehingga apa-apa yang mungkin belum terrealisasi di atau kebutuhan di Geraha Lestari ini bisa kita diskusikan bersama. Saya kira itu Kang Mahfud mungkin dipimpin Kang Mahfud. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dewan. Sebelumnya Bu, kita tepuk tangan yang keren dulu untuk Kang Mahfud kita. Ya itu adalah oh iya, kita sambil menunggu azan Bu ya. Nah, untuk sementara ada adzan sahabat ya, ba'da asar. Kami persilahkan ya. Ayo Pak, Ibu. sharing. Curahkanlah di sini, jangan sama Bu RW. Ya. ada orangnya apa, jadi biar langsung dengar. Biar Jadi langsung nanti yang berbentuk uang ya. Iya gitu ya Bu ya. Kalau itu masih butuh Bu ya. Ada sih beberapa titik, tapi udah jalan nggak? Bapak Marianto mati. Kurang dekat. Waalaikumsalam. Juga Pak. Di RT kami tenang sedang bangun pasung untuk lapangan Pak ya, lapangan dan nanti arahnya ke kayak GSG Pak. Saat ini sedang posisinya sudah ada bangunnya, baru setengah tapi lantai baru separuh Pak. Lantai belum semua. Nah, ini saya mohon Bapak barangkali ada pagu bisa diarahkan ke RT kami Pak. Udah sih Pak. Ya, itu aja. Saat ini. Oke, jadi gini mau izin berarti ya. Jadi program-program saya memang
alhamdulillah untuk sarana jalan yang betonisasi dan hot mix itu mungkin tinggal 10% lagi Pak. Tahun ini selesai kalian insyaallah gitu ya. Nah, maka nanti saya kan karena memang udah masukin judul ke dinas PRK, DTRP sama Dewan maka ya. Kemudian nanti judul ini yang bisa dikembangkan. Mungkin nanti dari PRTN itu sebetulnya dari DTRP sudah turun ke S1 paket kemarin ya. Gitu kan. Jadi hanya mendapatkan lapangan bulu tangkis dan balai warga Pak ya. Gitu ya. Nah sedangkan kan mungkin biasanya kalau pagu dari provinsi kalau balai warga itu ada standarisasinya kebanyakan desa-desa miliki gitu Pak ya. Nah mudah-mudahan nanti izin ya kita akan mengusulkan mudah-mudahan nanti Pak Haji bisa dorong gitu ya. Judulnya mana aja mungkin nanti saya dari reses ini akan saya rekap ke Pak Haji kira-kira mungkin nanti poin apa yang Pak Haji bisa bantu untuk warga saya gitu Pak dia. Nah satu lagi mungkin sama olahraga sih Pak, jadi nanti akan saya kirim fotonya saat ini seperti apa progresnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada pagu yang bisa dari provinsi dari Pak Haji yang bisa dikejutkan ke Lestari ini gitu ya. Mungkin itu ya enam ya. Ada yang lain? Ibu, dari ibu. RT2 punya boleh, RT2. Satu. Bismillah. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Muhammad Nurkolis Pak yang telah datang ke RW 08. Intinya saya sama juga ini keluhan warga juga Pak ini mau curhat juga warga ini. Sebenarnya di RT 2 itu udah ada pasum RT 2 Pak, pasumnya. Tapi tahap penyelesaiannya itu belum 100% Pak. Kami udah ngusul juga ke Pak Haji Mamat bahwa itu kita butuhkan itu adalah pintu sama plafonnya itu Pak Haji Mamat itu ya. Kami minta dorong lagi tuh Pak supaya pembangunannya itu ya segera karena kami itu tidak ada tempat penyimpanan perabotan Pak. Jadi perabotan kami itu masih di gudangnya itu masih belum begitu sempurna Pak. Kalau hujan ya masih kena rembesan air gitu ya. Sehingga perabotan kami itu kadang basah, ada apalagi tendanya itu karat gitu Pak. Itu untuk pasung RT 2 gitu Pak. Nah ada kemungkinan juga tenda kami itu hanya 3 unit Pak. Jika kami pasang itu 2 unit, yang 1 unitnya itu nggak bisa berdiri gitu Pak. Nah kemungkinan kami ada tahun ini ada tambahan itu tenda gitu Pak. Minimal itu 1 unit supaya tenda yang 1 unit itu kalau kita pasang itu bisa berdiri. Ya gitu Pak. Ya itu mungkin dari curhatan kami dari RT 02 Pak. Mohon kalau bisa itu yang untuk progres pembangunan finalisasi pasum RT 2 mohon didorong lagi gitu Pak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suhadi, perwakilan dari RT 1 Pak. Dengan ini izin untuk di RT 1 sekarang ini kan lagi ada pengajuan untuk perbaikan pasum warga. Nah untuk semuanya itu udah diajukan dan ingin disegerakan gitu Pak. Mudah-mudahan di tahun ini juga revitalisasi ya balai warga. Iya. Udah diajukan ya kepada Pak RW ya kalau nggak salah waktu itu ya. Dan satu lagi Pak, untuk RT 1 kan kebetulan kita nggak punya pasum nih Pak. Adanya RTH yang dijadikan pasum. Untuk itu kita untuk sarana olahraga itu kita menumpang di RT lain gitu. Sedangkan untuk olahraga kita membutuhkan perangkat olahraganya Pak, diantaranya seperti net pingpong, net bulu tangkis, voli dan sebagainya seperti bola voli dan lain-lainnya. Untuk perangkatnya aja Pak. Jadi kalau misalnya warga RT kami, RT 1 itu mau main voli apa mau main bulu tangkis ikut di RT yang lain, jadi tidak harus kami untuk netnya ini
nunggu dari yang punya lapak gitu. Jadi dari kami sendiri yang bawa netnya gitu. Untuk itu kami mohon bantuan mungkin dari Pak Dewan bisa untuk merealisasikannya. Hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Jadi mohon izin Pak Haji ya, memang semua program sudah saya ajukan itu Pak ya. Cuman karena kembali saya yang utama itu jalan ya. Sebelum jalan nanti ada tinggal 2 titik lagi ya. Sebetulnya kalau pengaduan dari provinsi sudah selesai itu ya, ada lagi gitu kan. Nah, cuman memang sudah masuk, jadi nanti mungkin saya rekap Pak. Takutnya ini kayak pemerintah gitu kan. Jadi saya tuh Bu Eli juga ngejudulin saya dari Peptim juga ada gitu Pak. Akhirnya mau saya batalin satu, jadi tidak terserap gitu Pak. Nah makanya ini mungkin nanti jadi mohon izin para ketua RT ya, kita rekap aja semua ya. Apa yang ada di Pak Haji, nanti Pak Haji tinggal, oh ini item-item yang dari saya. Nah, nanti mungkin saya bisa dari kabupaten apa gitu ya, karena kayaknya semua warga memang tadi balai warga RT 22, karena kalau mungkin takutnya di Pak Haji ini provinsi ingin dari nol anggaran, takutnya begitu Pak, nggak bisa yang kelanjutan ya. Nah memang bangunan tersebut karena kalau dari provinsi biasanya dari nol sampai selesai. Karena kabupaten itu kita nganggarin 300 juta, kadang nasinya 150, jadi 10 sepotong bahasanya begitu kan, baru progresnya. Yang mudah-mudahan nanti coba kita direkap Pak. Saya jangan sampai kasusnya yaitu Pak, mohon izin tumpang tindih Pak. Kayak kemarin saya pribadi juga Bu Eli minta dihapus, saya bilang juga dari yang 2 itu yang udah dari Muslim Bank Kecamatan ya, gitu kan. Dari Pak Fikri itu akhirnya tumpang tindih Pak, tidak, karena alhamdulillah udah selesai sih kalau jalan gitu Pak, gitu ya. Gitu. Jadi dalam mungkin tahun ketiga mudah-mudahan sudah selesai, berarti tinggal nanti apa ya. Nah mungkin kalau saran keperluan olahraga nanti ini aja Pak RT izin ya. Saya wacana saya memang di KRW-an Pak, supaya nanti siapapun yang mau pakai silahkan. Karena saat ini lapangan bulu tangkis kan yang ada di GSG RT 3, paling nanti RT 6 ya, di RT 5 gitu ya. Jadi saya kepingin itu semua sarana ini ayo bersama-sama ya, karena ini warga juga kan takutnya di satu tempat numpuk, ada di RT 6. Memang yang kalau hujan kan hanya satu di GSG itu aja, tidak bisa main ya. Di tempat ini kalau hujan udah nggak bisa main gitu kan. Ya mungkin nanti rekap aja, boleh nanti biar beliau Pak Haji bisa menjawab ya. Nanti secara judul kita ajukan nanti poin apa aja yang mungkin nanti di Pak Haji Muhammad ini ya bisa gitu, supaya nanti saya juga jangan sampai tumpang tindih. Saya juga nama saya di kabupaten lah, si RW ngajuin ini dari Solo minta, sini minta, turun dua-duanya akhirnya dicoret Pak. Nah jadi jangan sampai bentrok begitu Pak ya. Makanya kita alhamdulillah jalan kan tinggal sedikit lagi selesai tahun ini ya, berarti kan ke sarana yang lain, balai warga banyak ya, balai warga, terus sana olahraga. Mungkin nanti saya nggak tahu dari dulu apakah Polda Najibah, mungkin kalau dari Golkar Bu Eli kami tanya ada gitu ya untuk ini ya. Mungkin nanti saya juga dari beliau ya, nanti apa aja yang bisa diserap dari kita gitu ya. Ya kita insya Allah ya kita sama komitmen. Beliau kan sebetulnya kalau secara politis kan 5 tahun yang akan datang Pak, tapi beliau sebagai sahabat saya bersedia untuk datang ke kita untuk ada beberapa yang kita bisa beliau akomodir gitu ya, sebagai jadi silaturahmi, karena beliau juga partner saya di Paten itu kan kokir bentuknya Pak, punya dewan, punya anggaran sekarang itu sampai 7,5 Pak, bukan 5 miliar lagi per dewan, jadi 7,5 miliar per dewan. Nah itu bentuknya bisa tadi kayak Bu Eli itu nanti bisa bangun yang kurang-kurangnya tadi itu, yang setengah-setengah itu, yang masih setengah itu insya Allah bisa. Ataupun hibah itu ada, bisa juga nanti modelnya model misalnya menghibah muka apa, bangunan atau apa gitu kan, atau UMKM gitu, nanti itu bisa di kabupaten. Nah memang di provinsi ini modelnya kemitraan. Yang kita ini yang paling mudah adalah jalan. Karena tadi saya bilang Pak, jalannya udah beres semua gitu. Kalau di
Gardenia itu Bu, Gardenia, terus di Geraha Pesona itu kan jalannya. Nah, itu jalannya rata-rata dari saya itu. Yang hot mic plus markanya, kalau di kita hot mic plus markanya langsung ada marka jalannya. Makanya kalau kita yang markanya doang nggak ada programnya gitu. Tapi kalau kita yang hot mic kita plus markanya gitu. Kalau di Geraha Pesona, di Gardenia boleh dicek itu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi insya Allah kalau kita fokusnya Pak di provinsi yang bisa masuk di perumahan itu jalan baik cor, hot mix ataupun paving block ya, atau drainase kita bisa juga, atau GSG dari awal gitu. Itu ukurannya 6x7 bukan 6x7 tapi bentuknya tertutup, udah ada gambarnya kalau di kita. Kalau di kabupaten kan bebas tuh mau gambarnya dari mana, yang penting ada anggarannya kan, dianggarkan misalnya 100-150 gitu. Kalau di kita gelodongan, kalau di Pertim itu gelodongan Bu, Pak. Jadi misalnya jalan 200 juta gitu. Tapi kalau di PU lebih luas, lebih besar lagi, kayak di Geraha Pesona gitu kita anggarkan 1 miliar. Kita anggarkan 1 miliar 1,5 gitu, 1 tahun kita anggarkan itu bisa gitu. Tapi jalan bentuknya gitu. Tapi kalau programnya yang unggulan yaitu PU tadi itu jalan yang panjang, kita jalannya panjang kalau PU itu atau drainase bisa panjang tuh. Kalau di PU itu bisa dikatakan 500 tuh drainase itu bisa gitu. Tapi memang drainase ini betul-betul harus dipikirkan karena memang mengganggu rumah-rumah ya. Jadi masyarakatnya harus bersedia dulu. Karena berbentuk unit gitu. Kalau di kita bentuknya unit, jadi langsung unit yang dibongkar. Nah ini bongkar ini yang kadang-kadang menjadi masalah gitu. Yang menjadi masalah karena karpotnya rata-rata sudah nutup ya kan gitu. Tapi biasanya kalau memang kondisinya banjir ya pasti mau mereka. Tapi kalau belum banjir biasanya nggak mau. Biasanya nggak mau. Nah ini juga harus hati-hati pengusulannya karena betul Pak RW ketika udah usulkan kita anggarkan nggak terlaksana ya sayang. Itu anggaran itu akan balik gitu. Anggaran itu akan menjadi silva. Begitu juga kalau tumpang tindih di kabupaten masuk, di provinsi masuk, cepet-cepetan Pak. Yang mana yang laksanain waktu itu ya itu yang diterima. Nanti yang kedua udah nggak bisa masuk lagi. Gitu. Nah itu banyak terjadi. Nah, saya berharap memang betul jadi nanti biar satu pintu ke Pak RW sehingga penataannya beres gitu. Saya kira itu ya. Jadi kalau yang kecil-kecil saya kira nanti aksesnya beliau di kabupaten juga luar biasa. Saya kira bisa lah itu nanti tangani. Nanti kalau yang besar masih belum butuh anggaran, jalan, drainase, GSG tapi dari awal silakan aja nanti ke kami. Atau nanti masih butuh mentor yang insya Allah nanti kita anggarkan lagi gitu buat apa lagi ya? Sudah saya kira itu Pak RW. Jadi nanti saling ini saja karena memang di provinsi itu nggak ada pokil Pak. Jadi per dewan dapat berapa gitu nggak ada. Tapi kemitraan sesuai dengan komisinya. Kebetulan saya komisi wakil ketua komisi 4, jadi saya membidangi infrastruktur gitu aja. Jadi saya bisa pakai mitra saya untuk merealisasikan janji-janji ke masyarakat. Saya kira itu. Ya, mohon izin. Berarti untuk sarana olahraga ini nanti di sana ada anggaran apa? Sarana olahraga sendiri saya tidak pegang, memang itu komisi 5 Pak tupoksinya. Jadi kalau di dewan, nah itu Pak fleksibelnya di kabupaten itu semua bisa karena bentuknya anggaran. Nah kalau di kita terbatasi oleh komisi. Gitu, komisi 4 itu kan Dispora itu kan nggak termasuk di komisi 4, jadi kita nggak bisa menjangkau atau menjanjikan untuk sarana olahraga seperti itu. Ya, itu. Jadi para ketua RT ya mohon izin yang saya sampaikan kemarin. Jadi kita rekap semua Pak ya. Ya alhamdulillah kita kan tahun ini, tahun depan kan kita tinggal beralih ke bangunan ya. Kita jalankan tinggal beberapa titik lagi ya, gitu kan. Ya kita jangan khawatir untuk RT6 juga yang betonisasikan sudah masuk Pak, gitu kan. Nah ini kan dari provinsi memang alhamdulillah babunya sebelum lebih besar Pak. Mungkin bisa aja 2 tahun kemudian untuk hot mic ke depan kemana-mana anggaran 1 miliar itu semua tuh Pak. Itu ya. Jadi makanya sekarang kita rekap aja, nanti sampaikan ke Pak Haji ya.
mana aja kira-kira yang di beliau bisa direalisasikan, itu ya, gitu kan. Nah makanya nanti izin ya Pak Ketua RT ya pada waktu minggu ini ya minimum judul tuh masuk ya, untuk judulnya dulu ya. Jadi judulnya ke beliau ya nanti kan kita survei gitu ya. Jadi saya katakan tadi, jadi yang lebih luas itu di kabupaten. Jadi anggaran itu yang penting ada anggaran mau dipakai untuk apa bisa. Nah kalau di provinsi kayaknya udah terkunci, nggak bisa misalkan pembangunan ya berapa udah nggak bisa. Kalau di kabupaten masih bisa, namanya pembangunan berkelanjutan. Gitu. Makanya kenapa judulnya saya sekarang lebih cenderung karena pembangunan rumah bis RW 08 judulnya. Jadi supaya nanti bisa ditaruh di RT 1, di RT 2. Nah kayak kemarin tuh di RT 5, RT 1 dua-duanya turun. Hakim kan sebenarnya kan juga nggak bisa masuk, kita bikin aturannya sehingga kita bisa menangani satu tahap di bawahnya gitu. Karena harusnya kan di perumahan juga harusnya wewenangnya kabupaten gitu, nggak boleh kabupaten ataupun kota, nggak boleh provinsi. Cuma kita bikin aturan sehingga kita boleh menangani di bawahnya. Tapi untuk khusus dinas perhubungan kita belum ada payungnya, belum ada cantolannya, sehingga marka jalan, ZOS ya, terus lampu itu istilahnya ya termasuk ini jalan lah ya, itu masih di jalan-jalan provinsi. Nah, tapi memang kadang-kadang ada juga gitu kan, memang perumahan yang memang di jalan provinsi. Nah itu kita biasanya bisa ngasih ZOS-nya, ngasih marka jalannya seperti itu Pak. Selamat. Iya. Ya itu ya udah jelas Pak ya. Jadi bapak-bapak ya ibu-ibu, mungkin sampai ya, sini dulu sahabat ya, ikuti terus konten-konten selanjutnya bersama Subhanahu. Terima kasih yang sudah bergabung sama video channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Subhanahu channel. yang fleksibel berarti di kabupaten.